ojol ngalong, Anda harus waspada. Kalau tidak, bisa berakhir di penjara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everybody you are, Anda berada dari Sabang sampai Merauke, dari Minanga sampai Pulau Rote, dari Aceh sampai Papua, atas nama PT Gojek Indonesia dan PT ojol-ojol lainnya. Satu aplikator, beda aplikator, tetap satu di jalan, satu aspal. Ini kali ini gue akan mencoba mereaction review untuk para ngalongers. Apalagi sekarang mau mendekati bulan suci Ramadan alias bulan puasa, yang mungkin saat lagi mungkin my friend, my bro, mungkin ada yang kerjanya ngalong ya, karena bisa puasanya full ya kan, siangnya bisa istirahat atau habis subuh tidur, siang-siang ngeyeleh, dan sorenya ngabuburit, narik, berbuka di jalan, sahurnya di jalan. Nah, mungkin untuk mendapatkan orderan-orderan yang lebih melimpah lah itu. Tapi mungkin itu dapatnya mungkin tidak berbentuk goret, tapi mungkin bisa GoFood, GoSend, ataupun mungkin paket-paket ataupun GoMart. Goret pun juga ada, cuman mungkin ya tergantung situasi sih. Nah, di sini kenapa gue kasih tahu waspada? Ini gue dapat dari akun Facebook ya, Liok, LIOC nih. Lika-liku ojol dan customer dari Mamat Ingusan, yang mana dia men-share postingan dari Bang Arif Sagara ya. Ini sengaja gue posting, sengaja gue bikin VT ya buat my friend yang mungkin tidak sempat melihatnya di Facebook. Gue coba untuk mereview, semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Nah, ini ya, Mamat ini membuat typing seperti ini ya, di wallnya. Harap hati-hati ya guys kalau antar orderan, jangan sampai niat nyari rezeki buat orang yang tersayang malah jadi berabe berurusan dengan pihak polisi. Postingan punya Bang Arif Sagara. Nah, ini Bang Arif Sagara nih ya, mungkin dibilangnya itu di reposting lah gitu. Nah, kalau gue sih recording. Gak apa-apa lah, penting buat pembelajaran dan pengetahuan buat kita-kita. Oke, nih gue bacain ini ya. Untuk teman-teman seperjuangan, harap berhati-hati kalau malam ambil atau bawa GoSend. Nah, ini untuk yang pejuang GoSend di malam hari ya. Tolong diperhatikan dulu apa paketnya, isinya apaan, isi paketnya apaan. Oke, nih gue bacain lagi ya. Jangan sampai kayak saya. Kronologinya, semalam saya dapat orderan jam 00.30, setengah 1 pagi lewat tengah malam WIB waktu Indonesia Barat. GoSend bawa paket kecil dari Bintaro ke Kebun Jeruk Palmerah ya. Palmerah, Kebun Jeruk lah, deket-deketan lah itu. Mungkin yang dimaksud ini mungkin jalan Kebun Jeruk ya, dekat Palmerah ya. Jadi dekat Rawabelong ada namanya jalan Kebun Jeruk, tembusnya ke Kebun Jeruk, jalur angkot M11. Oke, lanjut. Sampai di lokasi pengambilan, ketemulah sama yang bikin paket. Ketemu di depan ruko klinik Emerald Bintaro. Saya sendiri tanpa memperhatikan apa isi paketnya, detailnya baju, tapi yang kirim berupa dus kecil. Tanpa pikir panjang, langsung gas sesuai aplikasi tujuan di Jembatan Kuning Palmerah. Yang pas keluar pom bensin, pasti paham dah kalau orang sana, kalau jam 1 WIB itu jam 1 WIB kurang saya telepon. Nah, mungkin jam 1 dia telepon, mungkin dari setengah jam nyampe lah gitu. Telepon, chat, dan WA lah penerima tidak jelas karena telepon sebentar-sebentar diselesaikan, di WA nggak dibales. Nah, dibaca pun tidak sama sekali. Sudah 1 jam lebih, ini sampai jam 2 ya. Telepon nyambung tapi kadang-kadang diangkat tapi sedikit-sedikit mati. Teleponnya kayak yang tidak jelas lah. Intinya mau ketemuan di mana ambil paketnya. Titiknya sudah ketemu di jembatan, tapi disuruh lagi keluar jalan ketemu pom bensin. Udah muter-muter bolak-balik lah. Intinya sampai saya kesal sendiri. Ya Allah, ada 1 jam ya sama yang nerima, karena saya kayak yang dipermainkan dan diulur-ulur waktu. Disuruh Sherlock pun nggak dikirim-kirim karena WA nggak dibaca-baca. Parah. Saking curiga ya saya isi paketnya apaan, saya memberanikan diri untuk membuka paket tersebut dan dibarengan duduk di sebelah saya ada driver gokar di depan pom bensin. 2 orang bersama saya, tapi mereka tidak tahu itu pil apaan. Ngeri. Saya share saja ke grup karena nggak ngerti dan kurang tahu soal obat-obatan model begituan. Kata teman-teman saya di grup sih katanya sejenis narkoboy. Narkoboy, boy. Kagetlah saya, tak panik.
karena membawa barang haram. Mode beginian dicampur lagi hawa kesal nunggu penerima yang nggak jelas mau menerima di mana-mana karena disuruh bolak-balik pasti telepon. Yang saya takut ada yang intai saja dan takutlah berurusan sama polisi. Apalagi saya sedang membawa obat terlarang begini tanpa saya tahu malam-malam lagi. Berbincang-bincanglah dan chat-chatan saya suruh ketemu dengan teman-teman dan disuruh dilaporkan ke Satgas Gojek Petojo. Nah, ini daerah Baruta nih, Jakarta Barat, Utara, dan Pusat. Barat, Pusat, dan Utara. Nah, dikawal sama teman-teman di sini sampai sana jam 2 pagi. Sampai sana jam 2 lebih. Ya mungkin sampai setengah 3 lah ya. Setelah 1 jam nunggu tadi di kantor Gojek. Di kantor Gojek saya menceritakan kronologi yang sebenarnya. Selang 10-15 menit setelah diinterogasi, datanglah di depan kantor Gojek itu pihak polisi atau intel. Nah, mungkin dari Satgas langsung nelpon pihak polisian bahwa anggota atau mitra mendapatkan barang-barang terlarang. Satgas datang. Berpakaian kaos biasa, membawa mobil yang diisi banyak orang dan 1 sepeda motor. Dikasih tahu itu paket tersebut berupa barang haram sama pihak berwajib. Saya cuma kasih tahu buat antisipasi buat teman-teman di sini yang buat ambil sedikit pelajaran apa yang saya alami kalau ambil gosen atau paket di malam hari. Tolong diperhatikan lagi isi paketnya apaan, dan jangan sesekali dapat orderan goret tapi disuruh bawanya paket yang tak tahu isinya apa. Apalagi sampai ketemu orang di jalan untuk ngopangin barang, bawa kirim barang di malam hari, karena itu sangat berbahaya. Dan di sini saya sangat berterima kasih untuk teman-teman di sini yang udah sigap dan mau membantu dan meluangkan waktunya untuk mengawal saya laporan ke Satgas Gojek Petojo. Semoga teman-teman sehat selalu, makin lancar rezekinya dan makin gacor akunnya, serta bisa mengambil hikmah dan kesimpulan dari saya alami. Semoga sobat bolang Jabodetabek makin solid. Terima kasih, matur suwun. Di sini gue cerita sedikit ya. Ini pengalaman buat kita yang buat ngalong di malam hari ya. Gue jujur sebelum pandemi 2019 gue rajin ngalong. Gue keluar jam 8, pulang subuh. Gue sering main di Blok M, sering main di Mangga Besar. Gue akuin, gue bawa cewek-cewek gitu yang buat di Blok M, di Mangga Besar. Ya saya sering bawa gitu dulu sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi 2020 kesini, gue tuh main siang. Kenapa gue main malam? Karena siang hari itu ya sama sih ambil kerjaan ya, job-joban lah ya kan. Kalau ada castingan lah atau panggil-panggil kantor, jadi kan nggak mungkin gue narik di siang hari. Di siang harinya tuh gue manfaatin itu waktu pagi itu tidur, habis siang itu gue ke kantor. Biasanya kadang-kadang dulu kan suruh kantor sama PH gitu kan. Lagi masih gondrong nih ya kan. Nah sekarang ini gondrongnya benar-benar numbuh lagi gitu. Oke. Nah jadi untuk yang ngalong hati-hati ya, bawa orang, bawa paket, bawa makanan. Kalau perlu lihat dulu isinya. Kalau barang mencurigakan, langsung aja ke Satgas. Ya untuk Baruta ke Petojo, untuk selatan sama timur langsung aja ke Kemang. Posko dibuka 24 jam. Untuk Jakarta, tapi untuk di luar Jakarta gua nggak tahu ya, ataupun mungkin di kota-kota lain. Seandainya kalian menemukan hal-hal seperti itu. Nah, ini buat yang main malam nih ya, main malam usahakan orangnya jelas. Walaupun lu bawa orang-orang yang kayak gitu penumpang-penumpang apa, tapi yang penting orangnya jelas lah gitu. Yang kedua, kalau untuk bawa barang, perhatikan lu paketnya. Kalau paketnya kecil, mendingan lu cancel aja. Sorry bang, gua ngantuk bang. Sorry bang, gua mau pulang. Cari aman, jangan tergiur dengan duitnya. Siapa tahu jebakan. Ada juga kena jebakan anak-anak. Apalagi dia tuh pencari nafkah buat tulang punggung keluarga. Ya, nyari duit siang malam, tapi berakhir di penjara. Gimana? Jadinya kita tuh jadinya bukan saksi tapi tersangka. Nah itu hati-hati aja. Gua pribadi kalau narik malam paling gua cuma bawa orang. Ya lihat tempat-tempatnya dulu. Apakah itu orang-orang pulang kerja, pulang shift ya, ataupun mungkin yang pulang kerja lah intinya gitu. Atau mungkin kalau barang lihat dulu. Apakah rumah biasa, jelas tempat orangnya, tempat tinggalnya jelas, tidak ketemu di jalan. Dan pengirimnya itu alamatnya jelas, alamat kompleknya, jalan apa, nomor rumahnya, nomor teleponnya, dan ditelepon pun orangnya nggak takut, itu nggak apa-apa. Ya, jangan sampai menemu barang di jalan. Itu pelajaran ya buat para ngalong-ngalong ya, perhatikan dulu barang-barangnya yang mau diantar. Ya, besar kecilnya hati-hati.
barangnya besar atau isinya cuma angin doang, tapi terseliplah barang-barang itu. Yang pertama, perhatikan alamat orangnya jelas. Ya, baik kita ngambil ataupun kita antar. Kalau obat-obatan, pastikan dulu apakah rumah sakit, apotek, toko obat. Ya, 3 itu yang terbaik. Kalau itu percaya, gas 100%. Oke, itu aja dulu ya. Semangat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, pun Anda berada. Adios amigos, salam satu aspal.